Seluruh nabi dan rasul itu sebelum diangkat menjadi rasul, itu tugas utamanya dagang. Sebelumnya jadi pengembala. Coba pelajari, Nabi Isa jadi pengembala, Nabi Ibrahim jadi pengembala, Nabi Musa jadi pengembala, Muhammad SAW pengembala pada usia remajanya. Kenapa? Karena pengembala itu harus punya sifat apa? Sabar. Saya waktu kecil juga pengembala, Bu, tapi bukan domba, itik. Tuh repotnya melihat ibu, dikejar di sana, larian di sini, kumpul di sini, masuk lagi ke sana. Tapi tidak boleh emosi, makin susah dikendalikan. Jadi sabar itu modal utama untuk menjadi pemimpin yang sukses, baik berdagang. Kita datang kan korban perasaan, bos. Ini Pak harganya, belum tentu dia beli, cerewet betul kan? Oh ini palsu lah, ini pasti enak. Padahal dia belum tentu beli. Kalau Bapak tidak sabar, pasti sudah sakit hati. Sudah Pak, tidak mau beli, tidak usah. Itu sama di orang Arab. Bapak Ibu kalau pergi tanah suci umroh kan. Ya. Kalau kita di sini kan pembeli ada raja. Dia tidak. Kalau di Indonesia, murah, mahal. Yallah. Langsung dia usirnya kita. Karena kita di sana tidak ada pilihan. Kalau di sini mau sifat begitu tidak laku kita. Maka ibu-ibu sabar dulu kalau mau sukses. Mau sukses jadi pedagang, mau sukses rumah tangga, mau sukses jadi pemimpin, mau sukses jadi apa saja, modalnya sabar. Apa itu sabar, Ustadz? Apakah lagi duduk-duduk begini tempeleng? Saya sabar. Bukan sabar itu, beleng-beleng. Lalu apa itu sabar? Alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ketemu pembeli yang cerewet dalam hati. Inna lillahi. Jangan kasih dengar. Kok kira saya mati? Ya, jadi sabar. Sabar itu aplikasinya sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dulu. Yang kedua, sabar itu selalu melihat ke bawah. Dagangan kita tidak laku. Alhamdulillah, saya masih bisa berdagang. Meskipun tidak untung. Tetangga saya sudah tidak untung, sakit pula. Maka selalu melihat yang lebih susah dari kita. Itu aplikasinya sabar. Ya, kalau Bapak selalu lihat ke atas, hakul yakin tidak bisa akan sabar. Kenapa ya suami saya cerewet? Itu betul-betul bagusnya suaminya. Betul dia tidak cerewet, tapi itu kan selingkuh. Mana ada orang rumah tangganya tidak ada masalah? Demi Allah, mana ada manusia tidak ada masalahnya? Nih, muka-muka di depan saya lihat ini kan muka-muka penuh masalah semua, Pak. Ya, semua kita punya masalah. Maka kata Nabi, kata Allah, kalau ada masalahmu, Mas Ipo ada masalah, Allah tidak katakan kau sarjana dulu, S3, doktor, tidak. Allah coba minta ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu. Maka begitu ada masalah dalam rumah tangga, sabar. Suami saya kok makin tua makin cerewet. Sabar, karena itulah jodoh kita. Ada kakak saya, makin tua suaminya mulai nih sakit-sakitan. Saya bilang sabar kak, itu coba lihat itu ipar saya, suamimu dulu. Sabar betul, biar apa enggak pernah ya. Sekarang sudah tua mulai sakit, sudah. Sabar, tidak ada resep paling hebat dalam menghadapi masalah selain sabar. Biar dia profesor doktor, penghafal Quran, ulama terkemuka, tapi tidak sabar dalam hidup, pasti tidak sukses menghadapi masalah. Biar dia tinggi sekolahnya, besar jabatannya, seorang motivator, tapi dia tidak sabar, pasti tidak sukses. Motivator itu kan kadang-kala kalau di depan TV hebat, tapi berhadapan istrinya tidak mampu dihadapi. Iya kan? Bukan yang di sini. Bukan ya. Semua, saya juga Bu. Tadi ada yang curhat sama saya dari Pekanbaru. Ustadz, apa doa dan amalan supaya istri kita ikhlas saya kawin lagi? Ada di sini. Saya bilang, Pak, kalau saya tahu itu saya orang pertama amalkan. Malah adalah semua kita punya masalah. Maka resep ketika menghadapi masalah, sabar. Dagang tidak akan sukses ketika Anda tidak sabar. Dan Rasulullah kurang apa? Kurang apa Rasulullah, Pak?
Mana ada yang kalah mulia akhlaknya Rasulullah? Coba bicara soal akhlak. Mana ada kalah mulia akhlaknya Rasulullah? Dilempari di Taif malah dibalas dengan doa. Diludahi sama orang Yahudi, sakit Yahudi, dia datangi bawakan roti dan doa. Coba bayangkan. Dijebak oleh Abu Jahal, jatuh, malah Abu Jahal ditolong sama Rasulullah. Datang diusir dari Mekah, menaklukkan Mekah, bukan melakukan, membebaskan Mekah dengan patung Mekah. Datang ketika kembali membebaskan Mekah dari kesirikan, apa Nabi petantang petenteng? Mana itu Abu Sufyan yang mengusir saya? Mana? Tidak. Beliau katakan, siapa yang berlindung rumahnya Abu Sufyan, saya lindungi. Kami datang bukan untuk menghina, kami datang membawa rahmatan lil alamin. Sabar. Tapi apakah Nabi tidak ada masalah dalam hidup? Oh, masalah demi masalah, Bu. Usia dalam rahim masih 6 bulan sudah wafat bapaknya. Masih, Bu? Enggak kan? Semua kita di sini lahir sudah ada bapak. Rasulullah enggak pernah melihat bapaknya Rasulullah. Cuma 6 tahun bersama ibunya, bukan 6 tahun, 2 tahun lebih. Sebab hari ketiga setelah lahir diambil sama ibu susunya. 4 tahun kan sama ibu susu. Usia 4 tahun baru diambil sama ibu kandungnya. Pergi ke ziarah kubur di Madinah, datang ke Yatsrib, pulang dari Yatsrib, di desa namanya Afwa, meninggal lagi ibunya. Dalam perjalanan meninggal ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Coba, pindah lagi ke pamannya, kakeknya. Baru 2 tahun sama kakeknya, meninggal lagi kakeknya. Pindah ke kakeknya, pamannya lagi. Baru beberapa saat, dibawa lagi berdagang. Usia 12 tahun Nabi itu sudah dagang. Dagangnya bukan seperti Mas Ipo. Dagang melalui virtual. Tapi dagangnya Rasulullah jalan kaki dari dari Makkah ke Syam. Coba, apa beliau cemen? Apa beliau lebay? Enggak, tegar. Dalam ekonomi, Nabi pernah 3 hari 3 malam enggak ketemu roti. Beliau cuma minum air zam-zam dan 1 biji kurma. Sampai cucu beliau pucat, Hasan Hussein. Coba, itu Nabi yang namanya selalu dengan namanya Allah. Coba, di mana kita lihat ada perhiasan, Allah tidak ada Muhammad. Begitu dimuliakannya itu Rasulullah. Bahkan Allah sampai katakan, Muhammad, andai bukan karena engkau, saya tidak ciptakan dunia ini dan isinya. Saya ingin persembahkan kepadamu. Itu cintanya Allah kepada Nabi. Lalu apakah Nabi tidak ada masalah? Penuh masalah hidup beliau. Tapi resep beliau ada masalah. Tingkatkan kesabaran, dia tingkatkan kualitas sholatnya. Kalau kita ada masalah berdoa. Tapi berdoanya di mana? Status. Ya Allah, ringankan beban hidupku. Pret. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Doa kepada Allah. Tingkatkan kesabaran, perbaiki sholat. Itulah Rasulullah. Jadi ketika menghadapi masalah, tingkatkan kesabaran. Rasulullah manusia paling sabar. Dihina, dimaki, tidak pernah membalas pribadinya. Kecuali Islam yang diserang. Barulah beliau. Itu pun ketika membalas ada aturannya. Agama satu-satunya kira-kira agama yang punya aturan perang. Muhammad SAW yang mengajarkan. Jangan menyakiti perempuan. Lindungi anak-anak. Lindungi perempuan. Kalau dia mengatakan menyerah, lindungi dia. Kasih hak-haknya. Rumah ibadahnya jangan kau rusak. Jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Mana ada Islam sebagai penghancur. Kondisi perang aja masih memberikan aturan. Mana ada perang seperti itu. Kalau orang kafir yang lain kan hancurkan semua. Rumah ibadahnya pun bakar. Nah, Rasulullah hebatnya karena kesabarannya yang baik. Maka ibu-ibu kalau melihat kita mulai goyang rumah tangga, tidak ada kalah itu ilmu sabar. Aduh, saya tidak sangka istri saya begini. Ya sudahlah, itulah jodoh kita. Kalau sudah tidak sabar, bukan dimaki, bukan dicerita aibnya. Gimana? Allah kasih jalan keluar. Pisah kalian dengan baik-baik. Jangan seperti yang kita nonton di infotainment. Oh, waktu pacaran, dia lelaki yang paling baik. Paling pengertian. Saya belum lapar, sudah dihidangkan. Baru 1 tahun sudah berumah tangga, dia ungkap semua aibnya. Bukan begitu orang sabar. Sabar, inilah takdirku.
Maka berdoa, tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, saya tidak senang suamiku seperti ini. Saya tidak senang istriku seperti ini. Tapi inilah jodoh yang kuberikan. Berikan saya kesabaran untuk menghadapi ini. Dan kata Nabi kan enak semua ini urusan umatku. Kalau dia beruntung dalam dagang, lalu dia bersyukur, syukurnya ibadah. Kalau dia rugi dalam berdagang, lalu dia bersabar, sabarnya adalah ibadah. Semua. Apa yang jelek buat kita? Yang jelek adalah kita tidak tahu menentukan posisi. Kita untung, takabur, kita rugi, dongkol. Maka ruginya tidak mendapat faedah, untungnya pun tidak membawa keutamaan. Jadi tinggal bagaimana cara memposisikan diri. Nah, sabar. Sudah Rasulullah, kemudian yang kedua, jujur. Kejujuran. Jadi Rasulullah itu dicintai oleh orang-orang pada saat itu sampai musuhnya sekalipun mencintainya karena jujurnya. Pernah itu dalam kisah rumah Rasulullah ini, Abu Jahal dari sini, Abu Lahab dari sini. Dia nguntit-nguntit itu. Ketemu dia di sini. Saya, ketemu bilang, Abu Jahal kok ada di sini? Ya kamu Abu Lahab ada di sini. Saya rindu mendengar Muhammad mengaji. Lalu kenapa dia tidak mau terima? Tidak mau terima ini. Karena kesombongannya. Ya, setelah jujur, ini dua sifat aja dulu kita pelihara. Jujur, sabar. Tapi sifat tercela apa? Sombong. Kenapa Fir'aun dilaknat Allah dan haram masuk surga? Apa karena dia jelek? Oh, dia gagah. Pangeran. Menurut riwayat, karena saya juga tidak pernah lihat wajah aslinya. Ya, katanya Fir'aun itu cakep, tinggi, besar, putih. Bodinya baik. Apakah Fir'aun haram masuk surga karena dia goblok? Oh, dia cerdas. Apakah Fir'aun haram masuk surga karena dia miskin? Dia kaya. Lalu kenapa dia diharamkan masuk surga? Karena dia sombong. Dan ujian kita dalam bisnis, ketika untung, peluang sombong. Itu. Karena kata Nabi 4 itu pintu masuknya sombong. 1, ilmu. Ini saya. Bisa masuk peluang itu. Potensial untuk sombong. Ustadz. Apa Pak? Apa anda ada ustadz sombong? Banyak Pak. Dan saya kenal. Belum terkenal, gampang betul jawab WhatsApp. Gampang betul ngangkat telepon. Setelah mulai, aduh. Ngangkat telepon susah, balas SMS susah, ditelepon berkali-kali tidak dijawab. Saya bilang, gimana ya kalau sama umat yang lain? Padahal ini popularitas sekejap saja. Saya bilang sama teman-teman mubalik di Makassar, bukan yang di Jawa ya, di Makassar. Apa yang kita mau sombongkan dengan kita ini sebagai mubalik? Apa ada kita punya kehebatan kalau tidak ada yang dengar kita? Kita bisa jadi penceramah karena ada yang dengar. Coba kalau tidak ada yang dengar. 2 jam saya berapi-rapi ceramah di sini. Menggelegar. Tidak ada pendengar. Orang lewat. Sudah lama sakit itu dah saat. Ya. Sombong sebab ilmu. Kata Nabi. Yang kedua. Penyebab datangnya sombong. Apa itu? Bertambahnya harta. Nah ini. Kalau kita berniaga. Itu sangat potensi menjadi sombong. Sangat potensi menjadi sombong. Yang tadinya kita tidak punya apa-apa. Allah menguji kita dengan kekayaan. Ada orang diuji kemiskinan, lolos Pak. Diuji kemiskinan, rajin jamaah di masjid. Diuji kemiskinan, rajin bersilaturahmi. Diuji kemiskinan, akhlaknya baik. Tapi diuji dengan kekayaan, rapuh. Temperamen, kasar, emosional, takabur, meremehkan orang. Sudah, ketus. Maka orang hebat, ketika dia punya potensi untuk sombong, tapi dia tidak sombong, itulah hakikat dari takwa. Ya, kalau dia punya kekayaan, dia punya ilmu, dia punya pangkat, soleh dalam ibadah. Ini juga, ini yang sangat potensial juga kita ini, yang tadinya dugem, yang tadinya maksiat, yang tadinya banyak dosa, tiba-tiba hitam jidatnya gara-gara sholat, panjang jenggotnya, celana jengkian. Itu potensi sombong itu. Dia remehkan orang. Dia lihat orang maksiat, dia kucilkan. Dia lihat orang tidak sholat, dia remehkan. Jangan. Allah tidak melihat itu sekarang. Yang Allah nilai itu endingnya. Siapa sangka? Akhirnya Umar bin Khattab masuk dalam kategori 10 orang yang dijamin pada masuk surga.
Padahal Umar pernah mengumur hidup-hidup anaknya. Kan pernah Umar lagi duduk-duduk tiba-tiba menangis. Lalu menangis lagi. Pesahabat tanya, Umar gila-gila kok. Itu kalau bahasa di Makassar. Tuh. Barusan kau menangis, kau ketawa lagi. Bagaimana saya tidak menangis? Saya bayangkan dulu waktu saya masih jahiliyah. Itu anak saya ambil dari ibunya. Saya ambil, lalu saya kubur hidup-hidup. Saya injak-injak. Bagaimana saya tidak menangis? Lalu kenapa kau ketawa? Saya ingat dulu masa jahiliyahku. Hebatnya saya, Tuhanku saya makan. Kan dia bikin itu Tuhan dari tepung. Dia bikin tangannya, bikin kakinya. Lapar dia makan Tuhannya, Pak. Sekejam-kejamnya bahasa Indonesia. Belum pernah dia makan Tuhannya. Tapi Umar pernah dia makan Tuhannya. Maka dia tersenyum. Begitu jahiliyahnya saya dulu. Tapi siapa sangka Umar bin Khattab endingnya dijamin masuk surga setelah dia hijrah. Dan dia melayani orang tanpa pernah melecehkan orang. Biar Bapak hijrah, taubat, tapi suka menyalahkan orang. Suka mengkafir-kafirkan orang. Suka menghina orang. Bukan mulia itu. Saya tadi ceramah subuh. Kan saya ditanya ini bagaimana tentang tes wawasan kebangsaan buat Ustadz. So wajib. Saya setuju. Kenapa? Kita harus tahu bangsa kita. Kau jadi Islam enggak usah jadi orang Arab, kata Bung Karno. Kau jadi Hindu enggak usah jadi orang India. Karena kita berdakwah di Indonesia. Tentu beda ketika Anda berdakwah di Arab. Beda ketika Anda berdakwah di Amerika. Beda ketika berdakwah di Bali. Saya lagi berdakwah di Bali, tiba-tiba lewat cewek yang tidak pakai rok, cuma celana dalam saja. Apa saya lempar? Enggak, saya malah senyum. Ya. Supaya dia merasa, oh Islam enggak menghina saya. Yang penting jaga hati, jangan kau nikmati. Ya mau dia apa? Saya lagi ceramah tiba-tiba lewat itu. Enggak mungkin saya suruh berhenti. Saya bukan punya Bali. Maka perlu wawasan kebangsaan. Dengan catatan pertanyaannya yang ada korelasinya dengan dakwah. Jangan kau tanya mana kau pilih dasar Pancasila dengan Al-Quran. Pret. Pertanyaan beleng-beleng itu. Mana bisa itu bukan jawabannya yang salah. Pertanyaannya yang goblok. Mana bisa? Saya perlu. Ketika saya pergi dakwah di Papua, saya harus paham. Bagaimana orang Papua? Saya pergi dakwah di Solo, saya harus tahu mulai orang Solo. Matur nuwun, inggi, piye kabare, api-api. Jadi kita di Solo. Jangan bicara kasar, kaget mereka. Tapi kalau di Papua, 1, 2, 3. Inilah hasanah Indonesia. Jadi kita harus tahu. Tapi saya sarankan waktu itu, saya bilang sama waktu saya dengan Pak Kementerian Agama, oke, saya setuju. Tapi para pejabat di Kementerian Agama juga harus tes wawasan kebangsaan. Terutama yang menggunakan APBN. Karena dia mengelola negara. Kontraktor yang masukkan tender ke DPR, ke kantor kementerian, itu harus ada wawasan kebangsaannya. Karena dia maling kadang-kala. Dana COVID aja dia maling. Itu darah saudara kita diminum itu. Bayangkan APD yang harganya cuma $15 dia jual menjadi $100. Kau dapat untungnya tapi kau hisap darah saudaramu yang lagi kena musibah. Gimana mau hidupmu berkah kalau orang sumpai kamu? Dia bayar kau tapi dalam hatinya makan kau celaka. Gimana mau berkah hidup kita? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian ya. Kembali lagi tadi akhlak. Jangan pernah ada kesombongan. Allah tidak senang orang sombong. Kata Allah dalam hadits qudsi ada 3 temannya setan. Temannya setan bu. Satu di antaranya kata Allah dalam hadits qudsi ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya harta, kaya pangkat, kaya jabatan, kaya ilmu, kaya ibadah. Sombong temannya setan. Tapi orang masih wajar. Seperti masnya mau sombong ya wajarlah. Selebriti cakep. Ya, bagus agamanya wajarlah sombong. Orang kaya mau sombong, ya wajar dia kaya. Presiden, menteri sombong, ya wajar. Bupati sombongnya wajar dia pejabat. Tapi temannya setan. Tapi orang masih wajar. Ya wajar karena ada dia sombongkan. Tapi kalau sudah miskin, jelek, tidak terkenal, pengangguran.
Bau keteknya sombong lagi. Aduh, kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan, bos. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhlak mulia. Pelihara akhlak. Ada orang ibadahnya sederhana, sholatnya hanya 5 waktu, tapi akhlaknya mulia. Itu orang baik di sisi Allah. Ada orang ibadah mahdanya kepada Allah lengkap, tapi tidak ada orang senang di komplek. Kalian bukan orang hebat. Ada orang bagus sekali ibadahnya. Bagus sekali Pak, jamaah rajin, tapi tidak pernah menyapa di masjid. Begitu keluar, Assalamualaikum, langsung. Oh enggak, Rasulullah tidak seperti itu. Khairun nas anfa'hum linnas. Paling banyak manfaat buat orang lain. Biar ibadah mahdah kita baik, tapi tetangga depan rumah musuhan gara-gara parkir. Sebelah kiri musuhan gara-gara got. Sebelah kanan musuhan gara-gara bunga janda bolong. Belakang musuhan gara-gara binatang ternak. Kita bukan orang mulia. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk apa? Liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Dan biasanya merusak akhlak kita ketika kita dagang. Akhlak apa yang rusak? Kejujuran. Ya. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, tidak usah terlalu lama kita bercerita. 1, ayo tingkatkan kesabaran, tingkatkan kejujuran, singkirkan kesombongan yang membuat kita potensi untuk jauh dari Allah. Tidak ada orang senang orang sombong. Bapak senang enggak tetangga yang orang sombong? Enggak tahu. Senang menantu yang sombong? Enggak. Enggak ada orang sombong. Orang senang enggak ada yang orang sombong. Bahkan orang sombong sekalipun tidak senang sama orang sombong. Sombong betul, padahal dia juga sombong. Ibu bapak, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Senang bisa ketemu lagi. Mas Ipo, mudah-mudahan masnya dan ibu serta seluruh keluarga tetap eksis mampu mengayomi orang-orang yang berada di bawah naungan niaga ini. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.